Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum walladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sirah nabawiyah, itu tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sampai pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang mana dari Khadijah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahi 6 orang anak, 2 orang putra dan 4 orang putri. Adapun anak beliau yang terakhir yang bernama Ibrahim itu terlahir dari seorang budak perempuan Maria Al-Qibtiyah yang merupakan hadiah dari Raja Mesir pada waktu itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Di antara peristiwa yang juga terjadi sebelum diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, yaitu pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Nah, jadi 5 tahun sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, terjadi banjir besar yang melanda Makkah pada masa itu. Yang mana banjir tersebut menyebabkan kerusakan pada dinding Ka'bah. Orang-orang Quraisy yang merasa khawatir jika kerusakan ini akan mengakibatkan Ka'bah runtuh. Namun mereka juga bimbang apakah akan merenovasi Ka'bah atau membiarkannya seperti itu. Jadi karena banjir yang melanda Mekah pada waktu itu, jadi sebahagian dari dinding-dinding Ka'bah itu sudah mulai ada yang runtuh. Jadi orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy pada waktu itu merasa ragu apakah akan membiarkan Ka'bah tetap seperti itu dengan risiko Ka'bah bisa runtuh atau akan direnovasi ulang. Ya. Keraguan ini muncul pertama karena mereka tentu masih ingat dengan apa yang menimpa Abraha ketika berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi bagi orang Arab pada masa itu, terutama orang-orang Quraisy, Ka'bah ini adalah salah satu simbol agama dari agama Nabi Ibrahim yang masih tersisa sampai saat itu. Dan orang-orang Arab pada umumnya itu sangat menghormati dan mensakralkan Ka'bah. Mereka tahu bahwa bangunan ini dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, meskipun kebanyakan dari mereka telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Namun mereka masih mensakralkannya, masih mengagungkan Ka'bah ini.
Namun pada akhirnya mereka semua bersepakat untuk membangun ulang Ka'bah, melakukan renovasi terhadap Ka'bah, dan mempersyaratkan bahwa dana yang dipakai untuk merenovasi ulang Ka'bah ini tidak boleh bersumber dari dana yang diharamkan. Jadi mereka meskipun berada di atas kesyirikan dan tahu ada sumber-sumber penghasilan yang diharamkan, mereka untuk kehidupan mereka pakai. Tapi ketika mereka berniat untuk melakukan renovasi terhadap Ka'bah, mereka bersepakat bahwa tidak boleh ada sumber dana yang dipakai untuk renovasi Ka'bah ini bersumber dari dana-dana yang haram. Jadi tidak boleh menggunakan dana dari hasil riba, tidak boleh menggunakan dana dari hasil pelacuran, tidak boleh juga menggunakan dana hasil dari kezaliman, mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar. Jadi mereka semua sepakat bahwa sumber harta yang digunakan untuk renovasi Ka'bah ini tetap adalah harta yang halal, harta yang bukan harta yang diharamkan. Kemudian meskipun sudah demikian, sudah sepakat dengan hal itu, tapi masih ada juga sedikit rasa ketakutan di antara orang-orang Quraisy untuk merobohkan Ka'bah. Hingga datang Al-Walid ibnu Mughirah, itu ayah dari Khalid bin Walid, yang mana dia mencoba meyakinkan orang-orang Quraisy bahwa tujuan mereka untuk meruntuhkan Ka'bah ini adalah untuk merenovasinya, membangun ulang kembali. Makanya dia mengatakan aturiduna bihadmiha al-islaha amil isa'ah. Kalian ingin menghancurkan Ka'bah ini untuk memperbaikinya atau menghancurkannya saja. Orang-orang mana mengatakan balil islah. Kita menghancurkannya untuk membangunnya kembali, untuk merenovasinya. Kemudian beliau mengatakan innallaha la yuhibus shalihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghancurkan orang-orang saleh. Maksudnya dalam hal ini tidak akan menghancurkan orang-orang yang berniat baik untuk rumahnya. Nah, kemudian akhirnya Al-Walid ibnu Mughirah ini sendiri yang pertama kali menghancurkan salah satu dinding Ka'bah. Jadi dia ambil kapaknya, kemudian ketika berdiri di hadapan Ka'bah dia mengatakan wallah ma nuridu illa khairan. Ya Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Artinya kami menghancurkan Ka'bah ini bukan untuk suatu hal yang buruk, tapi demi sebuah kebaikan. Jadi orang-orang Arab ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, mereka secara rububiyah masih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Rabb, penguasa alam semesta. Namun mereka memalingkan atau mempersembahkan ibadah-ibadah yang sejatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja kepada berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan yang lain. Adapun keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, adalah penguasa langit dan bumi, adalah pengatur alam semesta, itu masih ada di dalam hati mereka. Mereka hanya terjatuh ke dalam kesyirikan uluhiyah ketika mereka memberikan atau mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita katakan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan rububiyah, hal itu terjadi karena mereka meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah tersebut bisa istilahnya campur tangan dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum mereka tetap yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pengatur alam semesta dan pemilik alam semesta. Makanya ketika mereka ingin melakukan renovasi terhadap Ka'bah, mereka ragu. Ini takutnya nanti kualat kalau seandainya Ka'bah dihancurkan. Akhirnya pada waktu itu Al-Walid ibnu Mughirah lah yang pertama kali menghancurkan salah satu sisi Ka'bah. Setelah dihancurkan salah satu sisi Ka'bah, dia langsung pulang. Menunggu dulu apakah perbuatan ini benar atau tidak. Jadi setelah menghancurkan salah satu sisi Ka'bah, dia pulang. Dan orang-orang Quraisy pada waktu itu menunggu apa efek yang akan terjadi pada Al-Walid. Jika dia aman-aman saja, berarti Allah Subhanahu wa taala meridhai perbuatan tersebut. Tapi kalau seandainya terjadi suatu hal yang buruk terhadap Al-Walid ibnu Mughirah, berarti Allah tidak ridha dengan hal ini, berarti tidak jadi kita hancurkan Ka'bah. Namun ternyata pada esok harinya tidak terjadi apa-apa dengan Al-Walid ibnu Mughirah. Sehingga orang-orang Quraisy merasa yakin bahwasanya Allah ridha dengan pilihan mereka untuk merenovasi Ka'bah.
Akhirnya orang-orang Quraisy mulai ikut serta untuk menghancurkan semua sisi Ka'bah tersebut. Ya. Setelah hancur, semua kabilah Quraisy pada waktu itu ikut andil dalam pembangunan ulang Ka'bah. Jadi masing-masing kabilah menyediakan batunya sendiri masing-masing dan membangun Ka'bah tersebut. Ya. Hingga sampai pada bahagian Hajar Aswad, mereka berselisih. Siapa di antara mereka yang paling berhak untuk mendapatkan kemuliaan ini, yang akan meletakkan Hajar Aswad pada posisinya. Karena semua dari kabilah tersebut, pemuka-pemuka dari kabilah Quraisy itu berkeinginan agar mereka lah yang mendapatkan kemuliaan itu untuk menempatkan Hajar Aswad pada posisinya. Bahkan disebutkan perselisihan ini hampir saja menyebabkan terjadinya peperangan di antara orang-orang Quraisy. Karena ini sebuah kemuliaan bagi mereka. Ya, kalau seandainya mereka dipilih atau salah satu dari mereka adalah orang yang menempatkan Hajar Aswad pada posisinya. Ya. Akhirnya ketika sudah terjadi perselisihan tersebut, ya, salah seorang yang bernama Abu Umayyah Al-Mughirah memberikan solusi. Dia mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu 'alaikum." Wahai orang-orang Quraisy, ya, jadikanlah hakim yang akan memutuskan perselisihan di antara kalian ini orang pertama yang memasuki Masjidil Haram maksudnya. Ya. Dan ternyata ya, yang pertama kali datang menemui mereka masuk ke Masjidil Haram pada waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya mereka senang ketika melihat bahwasanya yang datang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan hadzal amin. Ya, ini adalah orang yang dipercaya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang Quraisy adalah orang yang paling luhur akhlak budinya, orang yang paling jujur, orang yang paling bisa diterima setiap ucapannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul adalah orang yang sangat terpandang di kalangan orang-orang Quraisy, berbudi pekerti, berbudi luhur, sangat jujur dalam ucapannya. Sehingga ketika mereka tahu bahwasanya orang yang pertama kali datang menemui mereka dalam perselisihan tersebut adalah Rasulullah, mereka mengatakan hadzal amin radinahu. Ya, orang jujur seperti ini kami rela. Kami rela ya dia yang menjadi hakim pemutus perselisihan kami. Akhirnya Rasulullah SAW pada waktu itu ketika diminta untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan perselisihan mereka, meminta untuk mendatangkan sehelai kain. Kemudian beliau SAW meletakkan Hajar Aswad di tengah kain tersebut dan meminta masing-masing kabilah untuk memegang bahagian pinggir dari kain itu, sehingga semua mereka mendapatkan kemuliaan membawa Hajar Aswad walaupun tidak menyentuhnya secara langsung. Ya. Nah, kemudian ketika sudah sampai di dekat posisi Hajar Aswad, barulah Rasulullah SAW sendiri yang meletakkan Hajar Aswad pada posisinya. Setelah itu baru bangunan Ka'bah dilanjutkan proses pembangunannya sampai selesai. Nah, karena dana yang tadi disepakati oleh orang-orang Quraisy untuk pembangunan Ka'bah itu tidak boleh bersumber dari dana-dana yang haram, ternyata dana yang terkumpul dari sumber yang halal tersebut tidak cukup. Ya, jadi dana yang terkumpul untuk pembangunan Ka'bah dari sumber yang halal tersebut tidak cukup. Akhirnya ukuran Ka'bah yang dibangun oleh orang-orang Quraisy tersebut tidak sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali membangun Ka'bah. Ya, jadi karena sumber dananya kurang, ya, sumber dananya tidak cukup karena mereka tadi mempersyaratkan dananya adalah dana yang halal, tidak boleh dana yang haram. Nah, ketika dana itu terkumpul, ternyata dana itu tidak cukup untuk membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Diriwayatkan oleh Abdul Razak, Al-Hakim dan juga At-Tabrani, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya Ka'bah pada masa jahiliyah itu, ya, sebelum dibangun ulang tersebut, dibangun hanya dengan tumpukan batu tanpa menggunakan tanah liat untuk menahannya. Jadi hanya sekedar batu yang ditumpuk, tidak ada atapnya juga. Ya, tidak ada atapnya. Jadi hanya sekedar batu yang ditumpuk saja. Ya, makanya dia mudah hancur. Ya, ketika terjadi banjir, akhirnya Ka'bah tadi hancur. Dan Ka'bah itu hanya memiliki 2 sudut saja. Kalau sekarang kan sudutnya ada 4 ya.
Jadi Ka'bah itu memiliki 2 sudut saja. Jadi kalau kita gambarkan mungkin bentuk Ka'bah asli yang sesuai dengan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu seperti huruf D. Jadi bagian sininya ada 2 sudut, sementara bagian ininya tidak berbentuk persegi tapi berbentuk setengah lingkaran. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ya, Ka'bah itu berbentuk persegi sekarang itu, artinya ada 4 sudut, kemudian ada bahagian yang melingkar. Ya, itu masih bahagian dari Ka'bah sebenarnya. Ya. Ka'bah yang sekarang kalau kita perhatikan itu yang disebut dengan Hijr Ismail. Ya, itu yang disebut dengan Hijr Ismail yang merupakan masih bahagian Ka'bah yang sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi faktor kenapa bangunan Ka'bah sekarang itu tidak sesuai ya dengan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, karena dana orang-orang Quraisy pada waktu itu tidak cukup, sehingga mereka hanya membangun seperti persegi seperti kubus ini. Sementara mereka mengeluarkan bahagian Hijr Ismail yang seperti setengah lingkaran tersebut. Ya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Sa'altu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil jadr abil al-baitihu." Ya, Aisyah mengatakan, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hijr, ya, itu bahagian yang melingkar. Kalau kita lihat foto Ka'bah sekarang itu, setengah lingkaran tersebut adalah bahagian dari Baitullah, bahagian dari Ka'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Itu bahagian dari Ka'bah. Kemudian Aisyah mengatakan, "Fama lahum lam yudkhiluhu fil baiti." Lalu kenapa orang-orang Quraisy tidak memasukkan itu ke dalam bahagian dari Ka'bah? Ya, kenapa tidak dimasukkan kepada bahagian dari Ka'bah? Kata Nabi SAW, "Inna qaumaki qassarat bihimun nafaqah." Ya, sesungguhnya kaummu itu kekurangan dana untuk membangun Ka'bah. Ya. Nah, kemudian kata Aisyah, "Fama sya'nu babihi murtafi'an." Lalu kenapa pintunya dibuat tinggi dari tanah? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ala dzalika qaumuka liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u." Ya, kaummu maksudnya orang-orang Quraisy melakukan hal itu supaya mereka bisa memberikan izin siapapun yang masuk dan bisa melarang siapapun yang masuk. Jadi pintunya itu dibuat agak tinggi. Ya, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan masuk. Begitu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaula anna qaumaki hadithu ahduhum bil jahiliyah, fa akhafu an tunkira qulubuhum an udkhila al-jadra fil baiti wa an ulsiqa babahu bil ardh." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena kaummu itu baru masuk Islam. Karena kita tahu ya, orang-orang Quraisy baru masuk Islam secara berbondong-bondong itu ketika terjadi Fathu Makkah. Jadi kata Nabi SAW, kalaulah bukan karena kaummu baru masuk Islam, ya, dan saya khawatir kalau mereka mengingkari tindakan saya ini, kata Nabi, pasti akan saya masukkan Hijr Ismail ke dalam Ka'bah dan saya turunkan pintu masjid tersebut sesuai dengan ukuran mendekati tanah. Jadi Nabi SAW mempertimbangkan pada waktu itu ya untuk tidak merenovasi Ka'bah kembali sesuai dengan bentuk Nabi Ibrahim, karena pada waktu itu orang-orang Quraisy baru masuk Islam. Jadi kalau direnovasi Ka'bah ini, beliau khawatir mereka mengingkari hal tersebut, sehingga dibiarkan oleh Nabi SAW ya, bangunan Ka'bah itu seperti yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Artinya tidak direnovasi, tidak dirubah. Ya. Nah, kemudian sebagai faidah dan tambahan ilmu bagi kita, ya, secara umum Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya, tatkala Ibrahim mengangkat pondasi dari Baitullah, begitu juga dengan Ismail, dia berkata, "Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah dari kami,
innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, bentuk awal Ka'bah itu ya, kita katakan mungkin seperti huruf D lah, ya, tidak seperti kubus ataupun tidak seperti persegi panjang. Jadi yang memiliki sudut itu hanya 2 sudut saja, sementara yang sebelahnya lagi berbentuk setengah lingkaran, ya. Nah, kemudian setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim, Ka'bah mengalami 3 kali renovasi sebelum Islam datang dan 2 kali renovasi setelah Islam datang. Ya. Jadi setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim berarti ada 5 kali renovasi. 3 kali sebelum Islam, kemudian 2 kali setelah Islam. Ya. Adapun yang setelah Islam itu disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat di mana dia mengatakan, "Tsumman hadama fabanathu al-amaliqah." Kemudian Ka'bah pernah roboh, dibangun ulang oleh orang-orang Amaliqah. Kemudian roboh lagi, ya, dibangun oleh kabilah dari Jurhum. Baru kemudian rusak lagi, kemudian dibangun oleh orang-orang Quraisy, yaitu ketika Nabi SAW berumur 35 tahun. Jadi sebelum Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib tadi, Ka'bah mengalami 3 kali renovasi. Ya. Adapun pembangunan Ka'bah setelah Islam itu terjadi 2 kali. Nah, ada 2 kali renovasi. Pertama itu terjadi pada masa Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair. Jadi Abdullah bin Az-Zubair, ya, ketika kematian Yazid bin Muawiyah, waktu itu kepemimpinan dari Bani Umayyah kosong, sehingga Abdullah bin Zubair memproklamirkan diri sebagai khalifah pada waktu itu, ya. Dan semua orang-orang pada saat itu membaiatnya, ya. Jadi hanya daerah Damaskus saja, pusat pemerintahan dari Bani Umayyah, hanya orang-orang dari daerah Damaskus saja, daerah Syam, yang pada waktu itu tidak membaiat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah pada waktu itu. Nah, Abdullah bin Zubair ini adalah keponakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena ibunya adalah Asma binti Abi Bakar. Ya, jadi Aisyah bibinya. Dan dia mendengar hadis yang tadi kita sebutkan. Ya, jadi Abdullah bin Zubair ini mendengar dari Aisyah perihal hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa bangunan Ka'bah itu tidak sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim. Jadi karena sudah mendengar hadis ini, dia berniat untuk merenovasi Ka'bah dan membangun ulang sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim. Akhirnya pada waktu itu dia hancurkan Ka'bah yang dibangun oleh orang-orang Quraisy, kemudian membangunnya kembali sesuai dengan apa yang dia dengar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bangun Ka'bah itu sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim. Kemudian dia rendahkan pintunya. Dia buat pintunya 2, 1 pintu masuk, kemudian 1 lagi pintu untuk keluar. Nah, ini terjadi pada masa Abdullah bin Az-Zubair. Nah, kemudian ketika masa pemerintahannya berakhir, ya, kemudian tampuk kepemimpinan kembali lagi ke Bani Umayyah. Pada waktu itu raja dari Bani Umayyah atau khalifah dari Bani Umayyah bernama Abdul Malik ibnu Marwan. Dia mendapatkan surat dari panglimanya yang bernama Al-Hajjaj ibnu Yusuf, bahwasanya bangunan Ka'bah telah dirubah. Ya, bangunan Ka'bah telah dirubah. Dari Abdul Malik ibnu Marwan ini tidak mengetahui perihal hadis dari Aisyah. Jadi dan dia berpikir bahwa tindakan Abdullah ibnu Zubair yang merubah bentuk Ka'bah itu hanya berdasarkan ijtihadnya pribadi saja. Akhirnya Abdul Malik ibn Marwan merubah lagi Ka'bah sesuai dengan bentuk yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Ya, mengeluarkan Hijr Ismail, membentuk Ka'bah berbentuk kotak. Ya, kemudian Hijr Ismail itu hanya diberikan setengah, mungkin dibangun hanya beberapa meter, ya, melingkar, sesuai dengan apa yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Nah, kemudian selang beberapa saat baru Abdul Malik ibn Marwan ini mengetahui tentang hadis dari Aisyah tadi, ya, bahwa bentuk Ka'bah itu aslinya ya seperti yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair, ya. Nah, jadi di situ ada sedikit penyesalan dari Abdul Malik, ya, karena dia baru tahu perihal hadis dari Aisyah tadi.
Jadi ini bukti bahwa memang hadis itu di zaman tersebut belum tersebar secara luas. Jadi wajar kalau misalnya kita dapati di zaman tersebut banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama, karena tentu mereka beramal sesuai dengan hadis yang mereka ketahui. Ya. Nah, akhirnya Abdul Malik Ibn Marwan itu berencana kembali untuk membangun ulang Ka'bah sesuai dengan yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Nah, kemudian dia datang kepada Imam Malik rahimahullah dan meminta saran atas hal tersebut, bagaimana bagusnya. Apakah Ka'bah ini dibangun ulang kembali sesuai dengan bangunan Abdul Malik seperti bangunan yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair, atau dibiarkan saja. Pada waktu itu Imam Malik menyarankan untuk membiarkan Ka'bah seperti itu saja. Artinya tidak perlu dibangun ulang kembali, tidak perlu dirobohkan. Karena beliau khawatir kalau seandainya Ka'bah akan kehilangan kesakralannya. Ya, karena terlalu sering dirobohkan, diganti-ganti ulang, dan dia khawatir setiap kali datang pemimpin Islam yang baru, dia akan merenovasi ulang Ka'bah ya, yang telah dibangun oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya. Makanya bangunan Ka'bah itu masih seperti itu sampai sekarang. Jadi untuk menutup celah keburukan yang mungkin terjadi kalau seandainya bangunan Ka'bah itu dirobohkan, dibangun ulang lagi, dirobohkan, dibangun ulang lagi, ya. Jadi Imam Malik khawatir ya, kesakralan dari Ka'bah itu di hati kaum muslimin akan hilang. Ya. Nah, kemudian juga khawatirnya nanti setiap berganti pemimpin, setiap berganti khilafah, setiap khilafah merubuhkan Ka'bah untuk membangun sesuai dengan versinya sendiri. Ya, sehingga Imam Malik menyarankan kepada Abdul Malik Ibn Marwan, Khalifah Bani Umayyah pada waktu itu, untuk membiarkan Ka'bah sesuai dengan bentuknya saat itu, dan bentuk Ka'bah seperti itulah yang masih bertahan sampai sekarang. Ya, kalaupun ada renovasi, itu masih renovasi kecil, artinya tidak melakukan perombakan besar terkait bentuk dan ukuran Ka'bah. Nah, ini adalah proses atau istilahnya beberapa renovasi yang terjadi terhadap Ka'bah. Dan dari hal yang kita sebutkan tadi, kita bisa tahu bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu, orang-orang Quraisy pada waktu itu sadar bahwa harta haram itu memang tidak pantas untuk dijadikan wasilah untuk berbuat kebaikan. Ya, meskipun mereka terjatuh ke dalam riba, terjatuh ke dalam kezaliman, namun mereka tidak mau menggunakan harta-harta haram sebagai sumber dana untuk renovasi Ka'bah. Jadi meskipun mereka terjatuh dalam berbagai bentuk keburukan, tapi kesakralan agama itu masih ada di hati mereka. Dan itu yang mungkin hilang di masyarakat, kebanyakan masyarakat kita pada saat ini. Ya, bahkan ada sebagian orang yang malah menjadikan agama sebagai alat untuk menipu. Ya, jadikan agama sebagai alat untuk menipu dan mengambil keuntungan duniawi. Ya, kita bandingkan dengan orang-orang Quraisy, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, mereka berbuat kezaliman, mereka terjatuh ke dalam riba. Tapi ketika urusan yang bersifat sakral berkaitan dengan Ka'bah, mereka bersepakat untuk tidak menggunakan sedikit pun sumber dana yang haram dalam renovasi Ka'bah. Ya, itu pelajaran pertama yang bisa kita petik dari kisah renovasi Ka'bah ini. Kemudian yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul. Ya, karena dari kejadian tersebut kita bisa tahu betapa percayanya orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Ya, bagaimana budi pekerti beliau, sikap beliau, akhlak beliau yang ditunjukkan kepada orang-orang Quraisy membuat mereka benar-benar percaya dan ridha. Ya, makanya kita akan bahas nanti ketika pertama kali Nabi SAW memulai dakwahnya secara terang-terangan, ya, orang Arab mengatakan secara keseluruhan, ma jarabna minka kadiban, kami tidak pernah sekalipun mendapati kamu berbohong. Ya, karena itu akhlak yang mereka dapati dari Nabi SAW. Beliau itu jujur, suka membantu, ya, memiliki akhlak yang baik. Jadi memang metode dakwah yang paling manjur memang dari sisi ini. Ya. Jadi kalau seandainya seorang dai atau seorang muslim ingin menunjukkan Islam itu, maka tunjukkan pertama kali melalui sikap, melalui akhlak, melalui
budi pekerti yang luhur. Itu awalnya. Karena memang kita perhatikan ketika Nabi SAW dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, maka beliau dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akhlak yang sangat mulia. Sehingga orang-orang Arab pada waktu itu begitu percaya dengan Nabi SAW, begitu menghormatinya. Ya, jadi ketika beliau datang dengan dakwahnya, ya, sulit bagi dia untuk mencari celah, sehingga hanya ada tuduhan-tuduhan bohong, gila, kemudian penyihir. Kalau bilang bohong nggak mungkin, ya, karena 40 tahun umur Nabi SAW teruji tidak pernah bohong, ya, teruji tidak pernah berbohong. Jadi tuduhan-tuduhan yang menjatuhkan kredibilitas beliau sebagai seorang manusia sebelum diutus sebagai seorang rasul itu tidak bisa. Sehingga tuduhannya ya kalau tidak gila ya disihir. Artinya dia kehilangan akalnya begitu. Karena tidak pernah sebelumnya orang-orang Arab Quraisy mendapati bahwasanya Nabi SAW berbudi pekerti yang buruk, pembohong, zalim dan yang selainnya. Tidak ada bukti seperti itu. Ya. Nah, jadi ini bisa menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita bahwa budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia itu adalah metode dakwah yang paling manjur. Ya. Makanya dalam banyak kesempatan, ya, misalnya seperti seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Utsal. Ya, sebelum bertemu dengan Nabi SAW, karena dia cuma hanya dengar berita buruk saja tentang Nabi, dia benci dengan Nabi SAW. Dan pernah satu kali dia ditangkap oleh para sahabat, kemudian diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Nabi SAW setiap pagi hanya berkata kepadanya, "Ma bika ya Thumamah, bagaimana kabarmu pagi ini wahai Thumamah?" 3 hari dan Nabi SAW tidak berbicara apapun kecuali hanya sekedar bertanya kabar. Setelah 3 hari apa yang terjadi? Thumamah mengumumkan keislamannya. Tidak ada dakwah dengan lisan di situ, tidak ada. Ya, 3 hari setiap pagi hanya bertanya kabar saja. Pada hari ketiga dibebaskan oleh Nabi SAW. Thumamah kemudian mencari tempat mandi, dia mandi kemudian datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan keislamannya. Jadi kita bisa tahu bahwasanya akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur adalah wasilah dakwah yang paling manjur. Wasilah dakwah yang paling manjur. Jadi orang yang mengingkarinya adalah orang-orang yang memang berhati busuk saja. Orang yang jujur, orang yang adil dalam menilai, pasti dia tahu bahwa orang yang berbudi pekerti seperti ini pasti memiliki landasan keimanan yang kuat dan kokoh. Ini 2 hal yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah renovasi Ka'bah dan bagaimana percayanya orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di umur beliau yang 35 tahun tersebut semakin mendekati umur 40, yaitu masa pengutusan beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Itu tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW sudah mulai muncul, terutama bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena kedatangan Nabi SAW sebagai rasul terakhir itu sudah mereka ketahui berdasarkan kitab-kitab mereka. Ya. Jadi orang-orang Yahudi azan. Mungkin kita azan dan salat terlebih dahulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi